Dunia ini penuh dengan misteri, dari ujung belah barat sampai ke timur. Detik demi detik, waktu ke waktu, tempat ke tempat. Akan selalu ada cerita di setiap sudutnya. Kali ini, kita akan melihat kejadian-kejadian paling misterius di muka bumi ini. Pada tanggal 30 Juni 2014 lalu, Lars Matang yang berusia 28 tahun dan sekelompok temannya pergi berlibur ke resort tepi laut Golden Sands di Bulgaria. Selama berada di sana, Matang terlibat perkelahian dan mengalami pecah gendang di telinga. Ia kemudian disarankan oleh dokter setempat untuk tidak terbang sampai telinganya benar-benar sembuh dan tidak dapat kembali ke rumah bersama teman-temannya. Sendirian, Matang check-in ke sebuah motel murah di daerah tersebut. Hanya dalam satu malam, dia mulai bertingkah sangat aneh. Dia mengirim pesan teks kepada ibunya memberitahukan bahwa dia merasa tidak aman dan ibunya harus membatalkan kartu kreditnya. Dia juga memberitahu bahwa dia bersembunyi dari 4 pria yang mengikutinya. Tampaknya sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Matang kemudian menuju ke bandara Varna, di mana kamera keamanan menangkap dia masuk. Beberapa menit kemudian, Matang terlihat berlari dari bandara dan menuju tempat parkir. Dia kemudian memanjat pagar dan berlari melewati padang rumput dan masuk ke dalam hutan. Matang tidak pernah terlihat lagi dan tidak pernah diketahui siapa dan apa yang dia hindari di bandara Varna. Hingga saat ini, hilangnya Matang masih menjadi misteri. Rekaman ini mulai muncul sekitar pertengahan tahun 2016 lalu. Video tersebut menunjukkan seorang wanita sedang menjelajahi barang-barang di sebuah pusat berbelanjaan. Ketika sebuah barang secara misterius jatuh di belakangnya, dia berbalik dan menaruhnya kembali di rak. Segera setelah dia mengganti benda itu, dia mulai bertingkah sangat aneh, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat mengendalikan tubuhnya. Dia meninggalkan belanjaannya dan mulai menggeliat tak terkendali. Setelah jatuh ke lantai, 2 pembeli lainnya memperhatikan wanita tersebut. Saat seorang datang membantunya, wanita itu menjerit. Saat ini, keributan tersebut telah menarik perhatian beberapa pembeli lainnya. Dia menjerit lagi, kali ini lebih keras dari yang pertama. Jeritan tersebut tampaknya memiliki kekuatan untuk mendorong penonton mundur. Saat pria berbaju hitam mencoba menahannya, penonton lainnya berkumpul mendekat. Wanita itu mulai tenang, tapi tiba-tiba dia mengeluarkan satu teriakan terakhir. Kali ini, dia memiliki kekuatan untuk menggerakkan objek di dekatnya, serta menyebabkan kamera keamanan berkedip. Pelanggan lain pun kemudian membantu wanita itu berdiri dan mengantarkannya pergi. Rekaman misterius ini direkam pada tahun 2003 dari CCTV sebuah hotel yang tidak dikenal. Seorang anggota staf hotel dikirim untuk menyelidiki jeritan yang datang dari kamar 209 yang pada saat itu dianggap kosong. Saat pria itu mendekati pintu, teriakannya terdengar di rekaman. Anggota staf lain terdengar menasihati pria itu untuk menunggu sebelum masuki ruangan karena polisi telah diberitahu dan sedang dalam perjalanan. Namun pria itu tetap memutuskan untuk memasuki ruangan itu. Tak lama setelah dia masuk, sesosok hantu terlihat melarikan diri di lorong sebelum lampu hotel mulai berkedip. Saat pria itu keluar ruangan, dia tampak terkejut. Dia bilang tidak ada seorang pun di ruangan itu. Namun, semua perabotannya terbalik, karpetnya robek, dan pancuran airnya mengalir. Video tersebut tiba-tiba berakhir tanpa penjelasan.
Apa yang terjadi di kamar 209? Apakah itu hantu atau hanya sebuah prank? Pada tanggal 14 Oktober 2009, dua orang saksi mengaku telah melihat benda besar berbentuk segitiga melayang di atas hotel tempat mereka menginap saat itu. Pasangan ini melaporkan kejadian aneh tersebut kepada pihak yang berwenang, dan tidak lama kemudian, dua pria misterius berjas hitam mengunjungi hotel untuk mencari saksi. Rekaman dari kamera keamanan lobi hotel menunjukkan pria berjalan memasuki gedung. Para pria tersebut meminta untuk berbicara dengan para tamu yang telah menyaksikan acara tersebut, tetapi diberitahu oleh staf bahwa mereka sudah tidak ada lagi di sana. Anggota staf yang berbicara dengan pria tersebut mengatakan bahwa mereka sangat pucat dan tidak memiliki alis atau bulu mata, dan mereka terlihat sangat mirip. Salah satu staf wanita bahkan mengatakan bahwa mereka seolah-olah rambut kedua orang itu palsu, seolah-olah mengenakan wig untuk menutupi fakta bahwa mereka botak. Anggota staf juga mengatakan bahwa kedua pria tersebut memiliki mata biru tua yang sangat besar, dan sepanjang mereka berbicara, mereka tidak pernah berkedip satu kali pun. Jika kita melihat lebih dekat rekaman dua pria memasuki hotel tersebut, Anda dapat melihat pria di sebelah kiri tampak kesulitan untuk menjaga kakinya tetap lurus saat berjalan. Apakah para tamu menyaksikan semacam pesawat luar angkasa asing di atas hotel mereka? Dan apakah pria misterius berbaju hitam yang dilaporkan muncul adalah sesosok dari UFO tersebut? Jika iya, apakah mereka adalah agen pemerintah tingkat atas yang dikirim untuk menyelidiki kasus ini? Atau mungkin mereka adalah alien yang ingin menghapus pengetahuan tentang keberadaan mereka? Pada tanggal 31 Januari 2013 lalu, Elisa Lam yang berusia 21 tahun menghilang saat menginap di Hotel Cecil di pusat kota LA. Lam seorang mahasiswa di Universitas British Columbia di Vancouver, sedang dalam perjalanan pada saat dia menghilang, dan kekhawatiran muncul saat dia gagal menghubungi orang tuanya pada hari dia dijadwalkan untuk check out dari hotel. Ketika polisi gagal menemukan Lam, mereka memutuskan untuk merilis rekaman video kamera keamanan lift untuk upaya lebih banyak mengumpulkan informasi. Dalam rekaman tersebut, Lam terlihat bergerak dengan sangat aneh, seolah-olah sedang bersembunyi dari seseorang atau sesuatu. Dia terlihat masuki lift dengan tenang sebelum menekan beberapa tombol di panel. Dia kemudian berdiri kembali dan sepertinya menunggu pintu ditutup. Tiba-tiba, dia melompat ke depan dan melihat ke lorong sebelum berdiri di dinding. Dia kemudian keluar dari lift sebelum kembali menekan lebih banyak tombol panel, dan dia keluar dari lift untuk terakhir kalinya, terlihat sedang berkomunikasi sebelum berjalan menelusuri lorong.
Tak lama setelah dia menghilang, tamu hotel mulai mengeluhkan air berwarna hitam, terasa aneh, dan tekanan air rendah. Ketika staf pemeliharahan pergi untuk menyelidiki, mereka menemukan mayat Elisa Lam mengambang di salah satu tangki air. Meskipun polisi melakukan penyelidikan menyeluruh, beberapa ketidakkonsistenan dalam hilangnya Lam tidak pernah terjawab. Laporan otopsi menganggap kematian tidak disengaja. Namun polisi mencatat bahwa tangki setinggi 8 kaki yang terletak di atap hotel hanya dapat diakses dengan kunci dan hampir tidak mungkin dimasuki tanpa tangga. Banyak teori yang menjelaskan hilangnya Lam, mulai dari pembunuhan hingga hal supernatural. Hingga saat ini, hilangnya Elisa Lam masih menjadi misteri. Video misterius ini diposting pada tahun 2014 oleh seorang pria yang dikenal sebagai Ted, yang mengaku telah menjadi petugas polisi sejak tahun 1983. Setelah menghadapi gangguan rumah tangga di Delray, Detroit, Ted mengatakan dia mendengar suara-suara aneh datang dari rumah tetangga. Jadi, dia memutuskan untuk melihat lebih dekat. Saat dia mendekati rumah lebih dekat yang tampaknya terbakar dan ditinggalkan, petugas mengarahkan kamera ke clipping koran bekas sebelum memanggil untuk melihat apakah ada orang di dalam. Tiba-tiba, wajah mengerikan muncul di jendela lantai atas sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Belakangan terungkap dalam video bahwa artikel yang ditemukan petugas polisi adalah tentang seorang wanita bernama Rose Beres yang dikenal sebagai penyihir Delray. Beres diperkirakan telah membunuh hingga 12 orang pada tahun 1930-an. Namun, para tetangganya terlalu takut untuk memberikan kesaksian yang memberatkannya karena mereka percaya dia mempunyai kekuatan supernatural yang membuat anak-anak mereka sakit. Mungkinkah wajah hantu yang dilihat petugas polisi di jendela rumah tua yang terbakar ini adalah wajah penyihir Delray? Mungkin saja, apapun bisa terjadi.